Halo semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 40. Di awal video ini melihat reaksinya yang seperti itu. Sian yang penasaran pun apa memang ia harus pergi ke sana bertanya. Bisakah kau memberitahu di mana tempatnya itu? Seth pun menatapnya menuturkan, aku tidak tahu nama teruntuhannya, tapi lokasinya ada di wilayah bernama Nur Delhi. Dalam bahasa Spania kuno, Nur Delhi berarti gunung yang ditutupi pohon dan pasir. Seketika itu juga, Seth menyadari suatu pun jika apa yang dikatakannya itu adalah tempat yang dicarinya berteriak. Kalau kita pergi ke Nur Delhi, apa kau bisa membawaku ke runtuhan itu? Yang terkejut bukan main pun yang teriakannya bertanya, hah? Membawamu ke sana? Kau mau kita ke sana bersama-sama kah? Sian yang tak ingin menyanyiakan waktunya menegaskan, iya, aku akan langsung siap-siap. Ayo. Mendengar hal itu, ingatan masa kecil Seth tentang perkataan ibundanya pun kembali terlintas di pikirannya. Waktu itu, Seth kecil yang menangis terseduh-seduh mengadu pada ibundanya. Kenapa teman-temannya selalu saja menjauh darinya? Padahal ia tak mengajukan apa-apa kali ini. Ibundanya pun mengusap air matanya sembari menuturkan, jangan khawatir Pangeran Seth, suatu hari kamu pasti akan mendapatkan teman yang menyukaimu apa adanya. Kalau kamu terus berlatih keras, suatu saat nanti kamu juga akan mendapatkan teman yang akan pergi berpetualang bersamamu. Ingatan itu pun membuat Seth tentu bersemangat, karena akhirnya ia bisa berpetualang bersama orang yang dianggapnya sebagai teman. Saking bersemangatnya, Seth bahkan menerobos tembok akademinya agar ia bisa segera bersiap untuk berpetualangannya. Tentu saja, demi tontonan para siswa di sana, di mana Luna yang diam-diam mengikuti Sian juga melihatnya dari kejauhan. Sesaat kemudian, Sian yang tiba di kamar asramanya untuk bersiap-siap untuk pergi disambut oleh kehebohan Brian dan Emily yang telah membaca surat untuknya. Tuan muda, ada surat dari istana. Suratnya itu soal Anda. Kiu. Ternyata Anda seperti itu ya. Sian pun mengambil suratnya menegaskan, kalian membaca surat tanpa seizinku lagi ya? Oh bisa dalam masalah besar kalau ini terjadi lagi. Memang isinya soal apa sih? Emily yang telah membaca suratnya pun memberitahunya jika surat tersebut mengenai pertunangannya dengan Putri Arin, yang buat Sian teringat dengan pertanyaan Luna sebelumnya. Meskipun hal ini masalah yang merepotkan, Sian berniat untuk mengesampingkannya dahulu masalah ini karena ada hal yang lebih mendesak, yaitu menemukan reruntuhan Remihara. Dengan begitu, Sian pun segera bersiap-siap untuk kepergiannya lalu menuturkan, aku harus pergi untuk sementara waktu. Brian, jaga Nana baik-baik. Nana yang mendengarnya pun berkata, Papa tidak usah khawatir, jadi sekarang aku akan punya mama ya. Seketika itu juga, Sian menyangkalnya dengan keras yang membuat Brian dan Emily terkejut sedih. Loh, apa maksud Anda? Anda mau menentang perintah dari kekaisaran ya? Putri Arin pasti akan sedih nanti loh. Sian pun menegaskan, akhir dari rencana yang aku punya takkan begitu damai. Mungkin saja aku akan dikejar seumur hidupku atau bahkan dieksekusi karena telah menghina dewa atau berharap akan kehancuran kekaisaran. Karena itu, aku tak mau menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Sudah ya, aku berangkat. Tentu saja, apa yang dikatakan Sian membuat Brian dan Emily terkejut. Meskipun begitu, Brian segera menenangkan Emily di sampingnya. Aku jadi kasihan dengannya. Ini pasti gara-gara si Asel yang jahat itu. Ia tak akan biarkan hal buruk apapun menimpanya kan? Jadi, kita berjuang sama-sama. Kita harus membantu tuan muda. Mendengar hal itu, Nana pun tentu ingin ikut membantunya. Namun, di saat Brian dan Emily berbalik melihatnya, mereka berdua dikejutkan dengan penampilan Nana yang kini menyerupai Sian. Iya, Nana juga ikut ya. Tunggu, tuan muda Sian? Sore harinya, Sian yang berbagian bersama Seth pun telah tiba di bagian tenggara dari Nur Delhi, kerajaan Spania, di mana Sian yang merasa terbantu dengan permadani milik Seth pun memujinya. Permadani ini keren juga ya. Seth yang merasa tersanjung pun tertawa bertanya, hahaha, maksudmu alumutku ini ya? Sian menuturkan, iya, kita bisa sampai ke sini setengah hari berkat benda ini. Tapi, apa kau tahu kita harus pergi kemana? Seth yang begitu percaya diri pun berkata, tak perlu khawatir, semuanya sudah aku ingat. Kita hanya perlu melewati badai berdebu di sana. Sian yang tak lagi merasa aneh dengan tingkahnya pun membala. Hahaha, begitu ya? Tunggu, itu bukan badai pasir debu biasa kan? Seth pun tertawa menimpali. Itu hanya badai berdebu biasa di Spania, sobat. Percayalah. Sesaat kemudian, setelah melewati badai debunya, Sian yang terbangun di atas pasir berpikir,
Apa barusan aku tidak sadarkan diri sebentar? Sepertinya benda pasir itu bisa terlewati tanpa masalah. Di saat Xian berpikir seperti itu, Seth pun menghampirinya menuturkan, "Wah, sobat, sudah bangun rupanya. Seperti yang kau lihat, tubuhku masih sehat sentosa." Xian yang sama sekali tak mendulikannya pun bangkit bertanya, "Ya, terserahlah. Seberapa jauh lagi kita harus pergi? Apa di sana?" Tempat itu seperti menyimpan sesuatu. Pun berbalik ke arah runtuhannya menjelaskan, "Hampir sampai. Benar, itulah tempatnya. Runtuhan yang sangat besar. Meski sulit untuk kelihatan karena angin berpasir yang kita lalui tadi. Sepertinya orang pertama yang menginjakan kakinya di sini selain aku." Xian yang merasakan kehadiran orang lain di sana pun berkata, "Hah? Apa kau yakin? Sepertinya ada beberapa tamu yang datang mendahului kita. Aku bisa merasakan mana dari beberapa orang di sana." Ternyata, seperti apa yang dikatakan Xian, di dekat reruntuhannya, terlihat 4 orang bertudung yang tengah menuntun unta mereka. Di mana kapten mereka, sebut saja Heron, berkata, "Dari sini kita akan berjalan kaki. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu kita di dalam. Tetap waspada semuanya." Melihat mereka yang bersiap di pintu masuk ke runtuhannya, Xian yang bersembunyi tak jauh dari mereka pun beritahu Seth untuk mencoba mengamati situasinya terlebih dahulu. Akan tetapi, Seth telah lebih dulu menerjang ke arah mereka sembari berteriak, "Woi, atas nama Pangeran Spania, Seth Cahaka, aku bertanya siapa namamu, siapa kalian semua, dan apa tujuan kalian datang ke sini?" Sebagai penjelas, aku tidak datang sendirian. Sobatku, Xianport, sedang bersembunyi di sebelah sana. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat saya merasa jengkel. Ditambah lagi, Heron yang mengenali namanya menuturkan, "Xianport? Apa yang di sana itu sungguh Xianport? Membuat owner dari Spania, Pangeran Seth, dan putra termuda dari keluarga Ver, Xianport. Aku tak peduli dengan alasan kalian datang kemari, tapi karena kalian sudah mengetahui keberadaan tempat ini, jangan kira kalian bisa pergi di hidup-hidup." Tepat setelah mengatakan itu, Heron pun menyerang Seth dengan magicnya, Volt Section. Akan tetapi, Sharon sendiri malah dikejutkan ketika melihat Seth menahan magicnya, bahkan balik menyerangnya dengan Magic Sand Molding Reaper yang mampu menghancurkan dinding runtuhan di belakangnya. Melihat hal itu, Sharon pun menyentuh pipinya yang tergores sembari berpikir, "Wah, apa dia memantulkan mana yang kulancarkan? Aku sudah salah menilainya." Saat kalian berpikir seperti itu, Seth yang merasa kesal karena pantulan serangannya meleset pun mengerutu. "Cih, meleset, menyebalkan. Aku kira sudah kena tadi." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Heron merasa diremehkan hingga berteriak, "Kesombonganmu berakhir di sini. Azra, Mor, Candy, kenapa kalian diam saja?" Sayangnya, mereka bertiga yang telah dihajar oleh Xian ketika kalian berfokus pada Seth pun hanya bisa minta padanya. Hingga Heron yang semakin kesal pun melepaskan mananya berteriak, "Bajingan, beraninya kalian merendahkanku. Takkan ku maafkan." Namun, belum sempat Heron melakukan apapun, tiba-tiba saja Luna muncul bersama dengan Lamela menghentikannya. "Cukup, mereka rekanku, turunkan pedangmu, Heron Reigns." Seketika itu juga, Heron yang begitu mengagumi Luna berlutut hormat menuturkan, Maafkan saya Nona Luna, telah bertindak gegabah tanpa tahu bahwa mereka adalah kenalan Anda. Tolong maafkan saya." Luna pun melirik ke arah Xian berkata, "Tak masalah, selama kau sudah mengerti. Dan halo senior, bagaimana kabarmu?" Xian yang tidak menduga jika Luna ada di sana pun bertanya, "Hah? Kenapa kau bisa ada di sini?" Luna pun tersenyum berkata, "Karena aku mencium sesuatu yang menarik darimu." Xian yang semakin penasaran pun membalas, "Ngomong apa sih? Serius? Kenapa kau bisa tahu?" Melihat tingkah mereka yang begitu dekat, Heron yang tak bisa menerimanya pun tentu merasa marah, bahkan menatap Xian dengan penuh kebencian. Sementara itu, di kamar asrama Xian, Brian dan Emily yang kebingungan dengan situasi Nana yang menyerupai Xian pun memanggil Serika. Hingga Serika yang melihatnya pun menjelaskan, ini adalah polimorph, yang berarti Nana sudah mencapai usia dewasa sebagai naga. Masih belum sempurna, tak lama lagi ia akan bisa menggunakannya dengan benar. Normalnya, itu adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan wujud naganya. Tapi terkait Nana, aku tak yakin soal itu, karena dia belum pernah melihat naga dewasa secara nyata. Mendengar hal itu, Brian yang melihat sesuatu pun berpikir, sepertinya aku tak boleh bilang dulu kalau Nana pernah melihat naga dewasa. Tapi kalau bilang sekarang pun, aku pasti akan dimarahi juga kan? Saat Brian berpikir seperti itu, Serika yang penasaran pun bertanya, ngomong-ngomong, pergi kemana Xian yang asli? Brian pun mengusap belakang kepalanya berkata, maaf, saya juga tidak tahu.
Kedepannya akan saya pastikan dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Serika yang kesal pun pergi dari sana sembari membalas. Ya bolos lagi ya? Tak usah menjamin. Lagi pula, itu mustahil terwujud. Kita beralih kembali pada runtuhan di mana Xian berada. Yang mana cara menentang keras tentang keputusan Luna yang ingin bergabung dengan Xian. Apa? Anda mau masuk ke dalam runtuhan bersama mereka? Sama sekali tidak boleh. Nah Luna, walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, Anda bisa dalam bahaya. Luna yang telah memutuskan pilihannya pun menuturkan, aku bisa jamin kemampuan mereka. Aku sekalipun belum pernah melihat ada orang berhasil meninggalkan kuil ini hidup-hidup. Bukannya itu semakin memperkuat alasan kita bekerja sama. Karen yang bersikeras menentangnya berkata, ingatan kamu 7 star atau lebih. Kali ini akan berbeda. Tolong percaya pada kami, Luna. Mendengar percakapan mereka, Seth yang menjadi sesuatu pun mengangkat tangannya menyela. Tunggu dulu, aku pernah kembali hidup-hidup tahu. Karen yang tak percaya dengannya pun menyangga. Cukup sudah omong kosongmu. Mana mungkin orang sepertimu berhasil melakukan keruntuhan ini? Seth yang tak ingin diremehkan pun menegaskan. Wajahmu banyak juga ya meski kalah dari kami. Aku tidak berbohong. Kalau mau, aku bisa menjadi pemandu kalian tahu. Misalnya, di pintu masuk itu ada banyak lizardman. Mendengar perkataannya, Xian yang menjadi sesuatu pun sontak berpikir. Di pintu masuk ada banyak gerombolan High Demonic Beast. Kira soal pintu masuk, barusan bukannya sudah kuhancurkan ya? Saat Xian berpikir seperti itu, sekelompok lizardman pun muncul dari lubang pintu yang dirusaknya, yang tentu saja mengejutkan mereka semua. Dan video ini pun diakhiri dengan seketika itu juga, bersamaan dengan sekelompok lizardman itu yang maju menerjang ke arah mereka. Xian berkata, kalian semua bersiaplah, itu lizardman High Demonic Beast.